Gimana? Nah, kalian sehat pada hari ini? Alhamdulillah ya. Jadi sehat paling tidak, bukan hanya sehat fisik, sehat pikiran, bisa menerima apa yang disampaikan ya. Semoga istilahnya pembelajaran kita bisa mendapatkan hasil yang sesuai yang kita inginkan ya. Nah, jadi sebelum pembelajaran kita mulai ya, kita awali dulu lah dengan doa ya. Nah, doanya silakan itu pimpin si Rafi, silakan. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran pada kuliah ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Ya, semoga doa yang kita bacakan tadi ya, semoga didengar dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bawa absen dulu ya. Si Sarul, hadir Pak. Julian, hadir Pak. Panzi, hadir. Dio, Dea, Windy, Laras, Arga, Pak yang sakit, Baim, Malika, Hadir Pak. Rafi, Hadir Pak. jadi ada satu orang dengan si Naga menggunakan ya, dan juga Bapak menggunakan nanti ya, Bapak tanyakan kenapa sampai nggak masuk atau apa ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita refreshing dikit lah ya. Ya, semua berdiri. Nafas nih ke depan, hadapan ya. Nah, jadi gayanya atau modelnya ya, tangan kanan ya dihitung atau kalian menghitung 1, 2, 3 nanti ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nanti ya, yang ini tangan kanan, yang tangan kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi sudah paham? Siap? Ya. Dengan hitungan 1, 2, mulai. 1. Ulang dulu ya. Tadi tangan kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, hitungannya masih 6. Kanan kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi ini langsung
praktekkan setempat. Dimulai dari angkat tangan yang dua ke atas. Sesuaikan caranya, tangan kanan bekerja dengan tangan kiri bekerja secara serempak. Sesuaikan gayanya masing-masing, tangan kanan dengan tangan kiri beda. Nah, ya, tangan kanan dengan tangan kiri beda tadi. Lakukan serempak. Ya, sudah siap? Walaupun salah, jangan ketawa-ketawa, sesuaikan gimana harus bisa. Ya, coba mulai, siap, angkat tangan dulu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aduh. Yang selanjutnya ya, ini 1. Ayo semua, boleh dia apa juga? 1, 2, 3. Ya, ini kan gayanya 1, 2, 3. Jadi kalau kita ulangi 1, ini kan langsung 1, 2-nya ke bawah. 3, 4, 5, 6. Nah, yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita cuma satu putaran sampai 6. Jadi 1, 2, 3, 4, ya kan? 5, 6. Ya, nah, sudah, duduk ya. Nah, jadi paling tidak untuk pertemuan selanjutnya, kalau misalkan ada pemanasan atau istilah refreshing untuk pengawalan pembelajaran, itu harus dituntut fokus, karena fokuslah yang penting yang harus kita siapkan ya. Dari tadi nampak masih tangannya beda, mau mengikuti satu jalur gitu ya. Sudah. Ya, ingat ya, fokus ya, lebih fokus atau fokusnya ditingkatkan lagi. Nah, kita masuk ke pembahasan pembelajaran yang sudah kita lewati. Ya. Si Dio, masihkah ingat atau masih kamu ingat materi apa yang kita bahas minggu lalu, Dio? Menghindari upaya-upaya. Apakah betul itu, Pak Dika? Betul ya. Jadi bahasanya yang minggu lalu menghindari hidup atau sikap bergoyang-goyang. Pengertiannya masih ingat? Pengertian bergoyang-goyang masih ingat? Ya, Sahul. Pengertian bergoyang-goyang pembelajaran kita minggu lalu. Pengkamuran atau pengurusan kata, waktu, dan sebagainya lain. Jadi istilahnya berpoya-poya itu tidak hanya berfokus dengan nominal atau uang. Waktu juga bisa, benda lainnya itu bisa termasuk hal-hal yang memungkinkan untuk berpoya-poya. Oke, cara menghindari masih ingat? Cara menghindari berpoya-poya. Cara menghindari sikap berpoya-poya. Menabung. Selain menabung, apalagi? Menabung bersedekah. Selain menabung bersedekah, apalagi ingat? Hemat ya. Jadi cara menghindari sikap berpoya-poya itu paling tidak mengatur kebutuhan atau pembelanjaan kita sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Ya. Yang menabung itu paling tidak usaha atau
upaya kita untuk mengkaji masalah ini. Ya. Suatu hal yang ingin kita beli, walaupun tidak cukup uangnya saat ini, itu kan bisa ditabung dulu. Ya. Itulah istilahnya jangkanya jangka panjang. Ya. Menabung adalah salah satu tindakan yang bisa kita lakukan untuk menghindari sikap sudah itu kita langsung ke materi aja lah ya. Materi. Nah, oke. Itu ada apa itu riya dan sum'ah. Ya. Nah, jadi pertanyaannya, Bapak butuh pemahaman kalian, sepengetahuan kalian mengenai bahasan materi kita hari ini. Bapak tanya dulu atau siapa yang bisa angkat tangan untuk menjawab? Apa arti riya? Ada yang tahu? Ya, Sahrul, silakan. Riya itu apa? Sikap membanggakan diri atau memamerkan amal ibadah ataupun kekayaan kepada orang lain dengan terlihat. Dengan terlihat. Oh, jadi intinya keterkaitan dengan penglihatan. Ya, jadi ibadah tadi ya, ibadah perbuatan itu mesti atau harus dilihat orang lain dulu baru berbuat baik. Kalau enggak, ya kan? Jadi ada yang mendasar atau yang istilahnya yang memberikan rajinnya ibadah itu bersangkutan atau berkaitan dengan orang lain. Harus dilihat dulu baru ibadah. Ya. Kalau sum'ah, oh ya Fadlika. Perbuatan atau ibadah yang dilakukan agar orang lain mendengar, membicarakan hal tersebut dengan orang lain. Membicarakan perbuatan atau ibadah kepada orang lain, ya, menceritakan biar orang dengar. Jadi sesuatu hal itu ya didengar, otomatis memberitahu kepada orang lain, memberitahukan kepada orang lain apa yang si A lakukan. Ya, jadi riya itu ya suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang ya yang ingin dilihatnya itu dalam segi kebaikan yang dia lakukan. Contoh nyumbang harus diketahui orang lain bahwa si A itu nyumbang. Kalau misalkan terkaitan dengan sum'ah itu adalah perbuatan atau tindakan ya itu terkadang dalam segi kebaikan tapi caranya yang salah. Ya, sudah melakukan kebaikan itu tidak mesti ya kita ceritakan agar orang lain mendengar kita mengerjakan kebaikan. Kalau bisa hanya kita yang melakukan, ya kita yang melakukan baik pekerjaan atau ibadah dan Tuhan saja yang tahu. Kalau yang bagus seperti itu ya. Jadi jauh dari perbuatan yang mendekati riya dan sum'ah. Yang selanjutnya ini pengertiannya nih. Riya adalah melakukan amal dengan niat agar dilihat manusia. Sedangkan sum'ah adalah melakukan amal dengan niat agar didengar manusia. Riya berkaitan dengan indera penglihatan, sedangkan sum'ah berkaitan dengan indera pendengaran. Jadi istilahnya perbuatan itu walaupun baik, hasilnya nanti tidak baik. Kalau misalkan perbuatan itu kita harus nampakkan atau kita ceritakan suruh orang dengar, perbuatan baik kita tidak lagi menjadi baik. Ya, karena niatnya, ketulusannya tidak ada dari hati.
niatnya itu mau dilihat, bukan melakukan sesuatu hal itu niatnya karena Allah. Contoh ibadah, rajin ibadah, tapi lagi orang banyak ibadah dia, lagi sendiri enggak. Jadi panduannya atau alasannya ibadah itu mau dilihat, bukan mengharapkan ridho Allah. Pada hakikatnya ibadah itu adalah kewajiban bagi kita. Jadi tanpa dilihat ya ataupun terlihat, ibadah itu tetap dilaksanakan karena itu suatu kewajiban, tapi landasannya tidak ingin dilihat orang lain. Bukan berarti ibadahnya di tempat sunyi terus buka. Ini dalil tentang bersikap riya dari sum'ah ya. Jadi ini secara tidak langsung firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 264 ini ya, yang menjelaskan tentang riya dan sum'ah. Nah ini itu minta tolong si Hafi bacakan dulu Pi ayatnya Pi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalul ladzi yunfiqu malahu annasi wala yu'minu billahi wal yaumil akhir wa ma saluhu kama sali sofwanin alaihi turabum fa'asobahu wabilum fatarakahu solada allazi yaqdiruna ala say'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Sadaqallahul azim ya. Ya ayyuhalladzina amanu ya, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wala yu'minu billahi wal yaumil akhir fama saluhu kama tali sofwanin alaihi turabum fa'asobahu wabilum fatarakahu soldal la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin ya. Sadaqallahul azim. Yang selanjutnya yakni artinya. Artinya tolong si siapa? Si Patika, baca artinya Patika. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu merusakkan sedekah-sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti orang lain, seperti orang yang menafkahkan hartanya hanya karena ingin dilihat manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Perumpamaan orang itu seperti batu licin yang tanahnya gembur, lalu diguyur hujan lebat sehingga batu itu mundur. Mereka tidak dapat menahan sedikit pun dari apa yang telah mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Quran surah Al-Baqarah ayat 264. Ya, jadi ya, di arti Quran surat Al-Baqarah ayat 264 ini ya bisa kita pahami ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusakkan sedekah-sedekahmu. Sedekah itu baik bentuk benda, uang ya, yang istilahnya niatnya sudah baik. Kalau mau bersedekah itu sudah ada dikit banyaknya ada niat baik untuk bersedekah, ya kan? Walaupun ujungnya nanti ya kita bahas menyebut-nyebut dan menyakiti orang lain. Menyebut-nyebutnya paling tidak sedekah itu harus
disebutkan nominalnya, harus diketahui orang lain. Tidak menutup kemungkinan terkadang menyakiti hati orang lain. Masa saya nyumbang 1 juta, kamu nyumbang cuma 100.000, ya kan? Itu kan termasuk menyakiti, walaupun bahasanya sama-sama sedekah. Tapi yang mesti kita pahami, walaupun nominalnya besar, 1 juta dibandingkan 100.000, tapi yang 100.000 tidak menyebut-nyebut dan menyakiti hati orang lain, itu lebih bagus, lebih besar pahalanya, dan lebih positif tujuannya dibandingkan 1 juta memberi, ya, 10 orang lebih yang harus mengetahui, ya, intinya bersedekah tidak sampai. Karena kenapa tidak sampai? Karena tidak mengharapkan ridha Allah lagi, mengharapkan pujian. Paling tidak yang dia inginkan, wow hebat si A menyumbang 1 juta, itu yang dia butuhkan. Jadi sumbangannya itu bisa dikategorikan sia-sia. Menyakiti orang lain itu orang yang menafkahkan hartanya karena ingin dilihat manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Otomatis karena tidak ada mengharapkan ridho Allah, ya, itu dia juga bisa dikatakan tidak beriman, ya, karena bersedekah itu harus didasari dengan keinginan tulus dan ikhlas dengan hari kemudian. Karena apapun yang kita lakukan, ya, yang kita kerjakan, itu bakal dimintai jawabannya kelak. Jadi dia itu siapa yang melakukan perbuatan atau istilahnya sedekah dalam topik ini, melakukan sedekah, dia harus dilihat orang lain, bahkan mungkin sempat menyakiti, sudah otomatis yang bersedekah tidak berkenan kepada Allah dan tidak juga berkenan kepada hari kemudian. Perumpamaan orang seperti batu licin yang tanahnya gembur, ya, batu licin tanahnya gembur, artinya sebatas numpang atau sebatas nempel, ya kan, sebatas nempel, ya. Lalu diguyur hujan lebat, yang otomatis nampaklah batu, ya. Mereka tidak dapat menahan sedikit pun dari apa yang telah mereka usahakan. Karena kenapa? Penentu segala usaha yang kita ingin lakukan itu Allah semua. Allah itu Maha tahu. Jadi kalau kita kaitkan atau kembalikan ke pembahasan yang tadi, walaupun 100.000 kalau niatnya ikhlas, ya, batu yang licin ini bakal tertutup, ya, dibandingkan nyumbang 1 juta yang niatnya bagus, ya, menutupi bagusnya itu maksudnya tanah ini yang menutupi, tapi siram hujan, hilanglah atau lepaslah tanah yang menempel tadi. Jadi kelihatannya apa? Jadi sia-sia perbuatan yang dilakukan. Jadi paling tidak pemahaman itu, ya, bisa kita ambil pemahaman, kita terapkan ke pribadi kita. Walaupun keterkaitan dengan usaha yang ingin kita lakukan, ya, itu harus bisa didasari dengan keikhlasan dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan mengenai sedekah atau sumbangan dan sebagainya, yang namanya atau niat membantu, lebih baik nominal sedikit tapi ikhlas daripada nominal besar tapi didasari ingin dilihat atau diketahui orang lain, ya. Nah, yang selanjutnya contoh sifat riya dan sum'ah. Ini ada 3 contohnya, ya. Contoh perbuatan atau tindakan mengenai riya dan sum'ah. Seseorang yang bersedekah di hadapan orang lain dengan nominal besar agar dipuji. Yang kedua, seseorang yang melakukan sholat dengan benar pada saat ada orang lain yang melihatnya. Yang ketiga, seseorang membaca Al-Quran dengan suara yang keras, walaupun lagunya bagus, supaya mendapat pujian suara yang indah. Ya.
Jadi istilahnya harus bisa kita pahami ya, segala usaha yang kita lakukan ya, jangan selalu kita kaitkan dengan contoh, jangan selalu ingin dipuji ya. Walaupun orang memuji kita tidak ada niat kita lihat di dalamnya sebelumnya ya. Karena pujian itu belum berarti bagus ya. Malah kemungkinan ya kebalikan. Nah, jadi paling tidak sifat yang ingin dipuji itu salah satu contoh sifat riya, atau melakukan sesuatu hal yang contoh ini sholat, ada orang yang melihatnya, waduh rajin si A, ibadahnya kuat, sholat terus, tapi kenyataan yang sebenarnya tidak di posisi orang ramai ya, hanya ingin dipuji. Yang ketiga, suaranya keras, jangan tahu dia bisa lagu asobah binafsi ya, banyaklah ya. Jadi istilahnya bacalah ala kadarnya aja lah ya, tempatkan posisinya yang mana yang pas. Kalau waktu MTQ atau lomba, keluarkanlah skill yang kita miliki ya, karena kita di masyarakat itu kalau bisa bawaannya ya yang sedang-sedang saja. Bagus pun kita tanpa ada niat riya, anggapan orang kemungkinan kita juga riya. Jadi paling tidak kesimpulannya, lakukan apa yang kita ingin lakukan ya, berlandaskan dengan ikhlas tanpa ada ingin rasa dipuji dan dilihat orang lain dulu baru berbuat. Yang penting mengharapkan ridho Allah ya. Ini ciri-cirinya ya. Semoga ciri-ciri ini tidak ada di kita ya. Malas jika seorang ini ya, giat jika di tengah-tengah orang lain ya, ini ciri-cirinya. Tambah semangat beramal jika mendapatkan pujian, dan berkurang frekuensi amalannya atau melakukan amalannya jika mendapat celaan. Jadi masih fokusnya mau mendapatkan pujian ya. Kita sudah melihat dan menyaksikan ya tadi mengenai riya, sum'ah ya, contoh-contohnya. Nah, jadi ini cara menghindari sifat riya dan sum'ah. Yang pertama, membiasakan diri bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, melakukan ibadah dengan khusyuk baik di tempat ramai maupun di tempat sunyi. Yang selanjutnya, senantiasa berzikir kepada Allah dan selalu berlindung kepada Allah. Inilah cara-cara yang mesti kita pahami untuk bisa terhindar dari sifat riya dan sum'ah. Membiasakan diri bersyukur pada Allah, paling tidak sering-seringlah ucapkan alhamdulillah. Paling tidak ucapan alhamdulillah seminim-minimnya ya, kita masih sehat. Ya. Ibadah khusyuk ya, lakukanlah seikhlas mungkin. Ya, soal terima atau tidak itu Allah urusannya. Ya. Yang kita usahakan ya, lakukan sebagaimana yang seharusnya, sesuai dengan tuntunan ya. Senantiasa berzikir ya, paling tidak ya menggunakan nama Allah, solusinya dan sebagainya dengan Allah ya. Ini ada peribahasa contoh riya dan sum'ah. Isi hidupmu dengan pengalaman, bukan barang. Punya cerita untuk diceritakan, bukan barang untuk ditampilkan. Jadi maksudnya isi hidupmu dengan pengalaman. Pengalaman itu pemahamannya yakni contoh-contoh atau istilahnya yang kita lihat di masyarakat. Ya, itu kita jadikan bahan referensi. Ya, untuk menghindari, ini kan contoh riya. Nah, untuk menghindari riya tersebut, paling tidak
tidak semua orang kaya itu riya dan sum'ah. Ya. Tidak semua yang alim atau yang rajin ibadah riya dan sum'ah. Nah, jadi paling tidak apapun yang kita miliki, baik perbuatan, baik barang, benda, ya itu tidak mesti kita ceritakan dan tidak juga kita harus tampilkan agar diketahui orang lain. Ya, itu tergantung lagi balik-balik ke niat kita. Ya, innamal a'malu bin niat. Ya, sesuatu apa yang ingin kita lakukan, kerjaan, ya sesuaikan dengan niat kita. Ya. Oke, ya, itulah pembahasan mengenai riya dan sum'ah tadi. Ya. Jadi harapan Bapak di dalam materi ini kalian bisa memahami baik pengertiannya, ya, pengertian riya dan sum'ah, contoh-contoh serta cara untuk menghindari riya dan sum'ah itu, ya, agar kita tidak termasuk orang yang riya dan sum'ah. Ya. Nah, ini bagi siswa-siswi sekalian, materi kita sudah, ya. Nah, jadi ini Bapak ada semacam tugas mengenai pemahaman, ya, untuk kalian. Ini Bapak bagikan satu-satu keterkaitan dengan contoh riya dan sum'ah. Ya, jadi Bapak bagi satu orang satu, tulis contoh riya dan sum'ah. Nah, yang ini Bapak langsung bagi aja lah. Yang ini khusus contoh riya dan sini contoh sum'ah. Ya, jadi 5 ya. Jadi 5 contoh riya. 5 contoh riya. Ya, 5 contoh riya. Ya, 1 lembar atau 1 orang 1 contoh riya. Yang ini kelompok riya. Nah, yang ini sum'ah. Bagi yang sudah silakan maju ke depan, tempelkan, ya. Contohnya cuman Bapak butuhkan 1 aja, 1 orang 1, ya. Kalau sudah boleh ditempelkan ke depan. Ya, betul. Itu bagian sum'ah itu, ya. Sum'ah sudah 3. Ulangi lagi sambilan kalian itu, ya. Riya ingin dilihat dan sum'ah ingin didengar. Di samping aja gitu, rapi. Riya, kasih contohnya, tulis.
Jadi menurut Bapak kita cukupkan pembelajaran kita hari ini ya. Semoga apa yang kita pelajari ya bisa bermanfaat untuk di kehidupan kita sehari-hari. Tolong dua orang dari perwakilan dari contoh Riak, si Pak Padika maju Padika untuk bacakan ini contoh-contohnya si Dea untuk contoh sumah bacakan. Si dulu, si Padika dulu. Yang pertama, sedekah tetapi direkam. Yang kedua, sholat di masjid saja ketika ada orang. Ketiga, melakukan ibadah hanya untuk mendapat pujian dari orang lain. Keempat, semangat beribadah ketika dilihat banyak orang. Dan ketika sendiri atau di rumah tidak bersemangat beribadah. Yang kelima, sengaja melama-lamakan doa ketika beribadah di tempat ramai dan memendekkan doanya ketika sendiri. Contoh Riak. ya, silakan Pak Dika kembali ke tempat. Yang perwakilan dari kelompok contoh-contoh sum'ah, silakan baca. Yang pertama, ibadah di depan umum. Yang kedua, apabila dia sudah melakukan ibadah dan dia membicarakannya kepada orang-orang, contohnya sudah menunaikan ibadah haji. Yang ketiga, seorang yang melakukan sholat dengan benar saat ada orang lihat. Yang keempat, beramal dengan motif popularitas. Yang kelima, seorang yang bersedekah ingin mendapatkan pujian. Ya, silakan kembali lagi. Nah, jadi ya terima kasih kepada perwakilan dua kelompok. Salah satunya contoh Ria, terima kasih kepada Pak Dika dengan si Dea juga contoh sum'ah. Ya, jadi setelah selesai pembacaan contoh, ya berakhir pula pembelajaran kita pada hari ini. Ya, jadi pembelajaran hari ini yang Bapak harapkan ya apa yang dipelajari bisa kalian ambil intinya, bisa kalian pahami, terus kalian bisa apa ya merealisasikan atau istilahnya mempraktekkan ya, bukan mempraktekkan riaknya, menghindari riak ya dan sum'ah di dalam kehidupan kalian sehari-hari masyarakat ya. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf, kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi